guys, welcome back to my channel. Di sini bersama saya Anggisa Putri Maulani dengan NIM 20651045 dari kelas 7B Akuntansi Manajerial. Topik kali ini yang kita bahas adalah biaya mutu dan produktivitas, pengukuran, pelaporan, dan pengendalian. Pertama, kita akan membahas tentang pendahuluan. Apa itu sih mutu? Di sini ada definisi kamus umum. Untuk mutu adalah derajat atau tingkat kesempurnaan. Dalam hal ini, mutu adalah ukuran relatif dari kebendaan. Mutu dari produk atau jasa adalah sesuatu yang memenuhi atau melebihi ekspektasi pelanggan dalam 8 dimensi. Yang pertama ada kinerja, kedua ada estetika, ketiga ada kemudahan perawatan dan perbaikan, keempat ada keunikan, kelima ada reliabilitas, keenam ada durabilitas, ketujuh ada tingkat kesesuaian, dan delapan ada pemanfaatan. Berkaitan dengan mutu, ada istilah namanya perbaikan mutu, yaitu perbaikan pada satu atau lebih 8 dimensi tersebut, tetapi tetap mempertahankan kinerja dimensi lainnya. Menghasilkan produk dengan mutu yang lebih dari pesaing, ini berarti kita harus mengungguli produk pesaing dalam satu atau lebih dimensi, tetapi tetap setara dengan kinerja dimensi lainnya. Nah, dari ke-8 dimensi tadi, ini penting dan mampu mempengaruhi kepuasan pelanggan. Namun, atribut mutu dapat diukur cenderung lebih mendapat perhatian. Nah, tingkat kesesuaian ini adalah dimensi yang mendapat perhatian paling besar, karena kesesuaian adalah dasar untuk mendefinisikan apa yang disebut dengan produk yang tidak sesuai atau non-conformance atau produk cacat atau defektif. Selanjutnya kita bahas definisi mutu. Berkaitan dengan mutu ini ada namanya kegiatan mutu, yaitu kegiatan yang dilakukan karena mungkin atau telah dihasilkan mutu yang jelek atau cacat. Dan dalam menjalankan kegiatan ini ada namanya biaya yang dikeluarkan, yaitu biaya mutu, di mana biaya mutu ini adalah biaya yang timbul karena mungkin atau telah dihasilkan produk yang jelek mutunya. Definisi ini mengimplikasikan bahwa biaya mutu ini berhubungan dengan dua subkategori dari kegiatan terkait dengan mutu, yaitu kegiatan pengendalian dan kegiatan produk gagal. Dalam menjalankan kegiatan pengendalian, ini akan mengeluarkan biaya yang disebut dengan biaya pengendalian, dan untuk kegiatan produk gagal ini akan mengeluarkan biaya produk gagal. Selanjutnya kita akan membahas ini ada namanya 4 kategori biaya mutu. Yang pertama ada biaya pencegahan. Biaya pencegahan ini terjadi untuk mencegah mutu yang jelek pada produk atau jasa yang akan dihasilkan. Apabila biaya pencegahannya meningkat, maka biaya produk gagal dapat diturunkan. Kedua ada biaya penilaian. Biaya penilaian ini terjadi untuk menentukan apakah produk atau jasa telah sesuai dengan persyaratan dan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga ada biaya produk gagal internal. Biaya produk gagal internal ini terjadi karena produk dan jasa yang dihasilkan tidak sesuai dengan spesifikasi atau kebutuhan pelanggan. Produk cacat ini dideteksi sebelum dikirim ke pihak luar. Produk cacat yang demikian ini merupakan produk gagal yang dideteksi oleh kegiatan penilaian. Yang keempat ada produk gagal eksternal. Produk gagal eksternal ini terjadi karena produk atau jasa yang dihasilkan gagal memenuhi persyaratan dan kebutuhan pelanggan setelah barang dikirim ke pelanggan. Selanjutnya kita membahas mengukur biaya mutu. Biaya mutu juga bisa diklasifikasikan sebagai biaya yang terlihat atau tersembunyi. Biaya mutu yang terlihat ini adalah biaya yang disajikan dalam catatan akuntansi organisasi. Sementara biaya mutu yang tersembunyi ini adalah biaya oportunitas yang terjadi karena mutu yang jelek. Ada 3 metode yang disarankan untuk tujuan tersebut. Yang pertama ada metode pengganda, kedua ada metode penelitian pasar, dan yang ketiga ada fungsi rugi mutu taguchi. Kemudian kita akan membahas pelaporan informasi biaya mutu. Langkah pertama dan yang paling sederhana untuk menciptakan sistem semacam itu adalah menilai biaya mutu aktual yang berjalan. Pencatatan rinci biaya mutu aktual ini berdasarkan kategorinya memberi 2 manfaat penting. Pertama, catatan tersebut mengungkapkan pola biaya mutu dalam setiap kategori yang memungkinkan para manajer menilai dampak keuangannya. Kedua, catatan tersebut menunjukkan distribusi biaya mutu menurut kategori yang memungkinkan para manajer menilai kepentingan relatif dari masing-masing kategori. Selanjutnya kita bahas fungsi biaya mutu pandangan tradisional. Pandangan tradisional ini mengasumsikan bahwa terdapat trade-off antara biaya pengendalian dan biaya produk gagal. Ketika biaya pengendaliannya meningkat,
biaya produk gagal harus turun. Selama penurunan biaya produk gagal lebih besar daripada kenaikan biaya pengendalian, perusahaan harus terus meningkatkan usahanya untuk mencegah atau mendeteksi unit-unit yang cacat. Pada akhirnya akan mencapai satu titik di mana setiap kenaikan tambahan biaya dalam usaha tersebut menimbulkan biaya yang lebih besar dari pengurangan biaya produk gagal. Titik ini menggambarkan tingkat minimum total biaya mutu dan merupakan saldo optimal antara biaya pengendalian dan biaya produk gagal. Titik ini juga mendefinisikan apa yang dikenal sebagai tingkat mutu apa yang diterima atau acceptable quality level, disingkat AQL. Selanjutnya kita bahas fungsi biaya mutu pandangan kontemporer. Menurut pandangan ini, biaya produk gagal timbul hanya apabila produk tidak sesuai dengan spesifikasi dan timbul trade-off optimal antara produk gagal dan biaya pengendalian. Bagi perusahaan yang beroperasi dalam lingkungan yang sangat kompetitif, mutu dapat memberikan keunggulan kompetitif. Hal inilah yang tampak terjadi pada perusahaan yang berusaha mencapai kondisi cacat nol atas produk mereka. Tingkat optimal dari biaya mutu ini adalah keadaan di mana produk diproduksi sehingga memenuhi nilai targetnya. Usaha untuk menemukan cara mencapai nilai target menciptakan sebuah dunia mutu yang dinamis sebagai lawan dari dunia mutu statis AQL. Di sini ada strategi untuk menekan biaya mutu. Yang pertama adalah lakukan serangan langsung terhadap biaya produk gagal untuk memasakkan menuju titik nol. Yang kedua adalah lakukanlah investasi pada kegiatan pencegahan yang tepat untuk memperbaiki mutu. Yang ketiga, kurangilah biaya penilaian menurut hasil yang dicapai. Keempat, lakukanlah evaluasi secara kontinu dan arahkan kembali usaha pencegahan untuk mendapatkan perbaikan lebih lanjut. Selanjutnya, manajemen berdasarkan kegiatan ABM dan biaya mutu optimal. Manajemen berdasarkan kegiatan Activity Based Management atau ABM. Pertama-tama mengklasifikasikan berbagai kegiatan sebagai bernilai tambah dan tidak bernilai tambah, serta hanya mempertahankan kegiatan yang bernilai tambah. Kedua, kegiatan produk gagal dan eksternal dan internal serta biaya-biaya yang terkait tidak menghasilkan nilai tambah dan harus dihilangkan. Kemudian yang ketiga ada kegiatan pencegahan yang efisien dapat memberi nilai tambah dan karena itu harus dipertahankan. Setelah berbagai kegiatan untuk masing-masing kategori didefinisikan, selanjutnya ada penggerak sumber daya atau resource driver dapat digunakan untuk memperbaiki penetapan biaya kegiatan individual. Kemudian diidentifikasi sumber penggerak biaya atau cost driver yang berhubungan dengan kegiatan produk gagal. Dan hal ini berguna untuk membantu manajer memahami hal-hal yang menyebabkan biaya kegiatan atau aktivitas. Dan yang terakhir, informasi selanjutnya ini dapat digunakan untuk memilih cara yang mengurangi biaya mutu sampai ke tingkat tertentu. Selanjutnya ada analisis tren. Laporan biaya mutu menyajikan jumlah dan distribusi biaya mutu di antara 4 kategori, sehingga mencerminkan peluang untuk perbaikan mutu. Setelah ukuran perbaikan mutu ditentukan, perlu ditetapkan apakah biaya mutu telah berkurang sebagaimana telah direncanakan. Laporan biaya mutu ini tidak akan memperlihatkan apakah perbaikan mutu telah terjadi atau tidak. Kemudian ada penggunaan informasi biaya mutu. Tujuan utama dari laporan biaya mutu adalah untuk memperbaiki dan mempermudah perencanaan pengendalian dan pengambilan keputusan manajerial. Sebagai contoh, untuk memutuskan implementasi program seleksi pemasok dalam rangka memperbaiki mutu bahan baku, seorang manajer harus perlu melakukan penilaian terhadap biaya mutu saat ini menurut item dan kategori, penilaian biaya tambahan yang berkaitan dengan program, serta penilaian terhadap penghematan yang diproyeksikan oleh item dan kategori. Selanjutnya ada produktivitas, pengukuran, dan pengendalian. Produktivitas berkaitan dengan pembuatan output secara efisien dan secara spesifik, menunjukkan pada hubungan antara output atau hasil produksi dan input atau bahan baku yang digunakan untuk memproduksi output. Yang pertama ada pengukuran produktivitas parsial. Ini adalah penilaian kuantitatif atas perubahan produktivitas. Tujuan pengukuran ini adalah untuk menilai apakah efisiensi produktif meningkat atau menurun. Pengukuran produktivitas ini dapat berupa aktual dan prospektif. Yang aktual ini memungkinkan manajer menilai, memantau, dan mengendalikan perubahan, sementara yang prospektif ini melihat ke masa depan dan berguna sebagai input bagi pengambilan keputusan strategis. Yang kedua di sini ada definisi pengukuran produktivitas parsial. Produktivitas input tunggal biasanya diukur dengan menghitung rasio output terhadap input, atau rasio produktivitas ini sama dengan output dibagi input. Karena produktivitas hanya merupakan salah satu input yang sedang diukur, maka ukuran tersebut disebut dengan pengukuran produktivitas parsial. Yang ketiga ada ukuran parsial dan pengukuran perubahan efisiensi produktivitas.
Untuk mengukur perubahan produktivitas, ukuran produktivitas ini berjalan aktual dibandingkan dengan ukuran produktivitas periode awal. Periode awal ini disebut dengan periode dasar dan menjadi acuan atau standar bagi pengukuran perubahan efisiensi produktif. Selanjutnya ada pengukuran total produktivitas. Pengukuran produktivitas secara seluruh input disebut dengan pengukuran total produktivitas. Dalam praktek, pengukur pengaruh seluruh input ini mungkin tidak diperlukan. Dua pendekatan yang telah memperoleh beberapa pengakuan adalah pengukuran profit atau profit measurement dan pengukuran produktivitas yang berkaitan dengan laba atau profit linked productivity measurement. Dan yang terakhir ada komponen pemulihan harga. Selisih antara perubahan laba total dan perubahan produktivitas terkait dengan laba ini disebut dengan komponen pemulihan laba. Komponen ini adalah perubahan pendapatan dikurangi dengan perubahan biaya input dengan asumsi tidak ada perubahan produktivitas. Karena itu, komponen pemulihan harga hanya mengukur kemampuan perubahan pendapatan menutup perubahan biaya input dengan asumsi tidak ada perubahan produktivitas. Mungkin itu saja materi yang kita bahas dalam topik ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan terima kasih telah menonton. Dan jangan lupa like, share,